Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elvira Septiana dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hemolitik anemia pada sistem imun. Anemia hemolitik. Anemia hemolitik adalah salah satu jenis anemia yang terjadi akibat sel darah merah hancur atau mati lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Kondisi ini pun menyebabkan tubuh kekurangan sel darah merah sehat. Kurangnya sel darah merah dalam tubuh dapat memicu terjadinya gangguan kesehatan seperti rasa nyeri, aritma atau denyut jantung tidak teratur, pembesaran jantung bahkan gagal jantung. Tak hanya itu, sel darah merah yang seharusnya bertugas menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh pun tidak dapat bekerja secara maksimal karena jumlahnya yang rendah, di mana hal ini akan memengaruhi suplai oksigen yang dapat membuat penderita anemia hemolitik. Penyebab anemia hemolitik. Secara umum, penyebab anemia hemolitik adalah hancurnya sel darah merah yang lebih cepat dari waktu seharusnya. Normalnya, sel darah merah akan hancur dalam 120 hari setelah diproduksi. Berdasarkan penyebabnya, anemia hemolitik bisa dibagi menjadi anemia hemolitik keturunan yang tidak diturunkan dan efek samping obat-obatan. 1. Anemia hemolitik keturunan atau genetik. Anemia hemolitik yang disebabkan oleh genetik seringkali berhubungan dengan masalah membran sel, hemoglobin atau enzim yang menjaga sel darah merah sehat. Penyebab paling sering dari jenis anemia ini adalah kelainan gen yang mengendalikan produksi darah merah, di mana para penderita anemia hemolitik, kumpulan sel darah merah yang melewati aliran darah memiliki bentuk abnormal, rapuh dan rusak. Adapun jenis-jenis dari anemia hemolitik adalah thalassemia, anemia sel sabit, defisiensi piruvat kinase, prekotiosis herediter, epileptosis herediter atau opalokitosis, defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase atau G6PD. 2. Anemia hemolitik yang tidak diturunkan. Penyakit ini juga berkembang tanpa faktor genetik. Sel darah merah yang awalnya normal dan sehat dapat berubah akibat adanya penyakit atau faktor lain yang menghancurkannya. Beberapa jenis anemia hemolitik yang tidak diturunkan adalah sebagai berikut, yaitu alloimmune hemolytic anemia atau AHA, autoimmune hemolytic anemia atau AIHA. 3. Anemia hemolitik akibat obat-obatan. Penyebab anemia hemolitik juga bisa dari efek samping obat-obatan. Kondisi ini dapat terjadi apabila suatu obat memicu sistem kekebalan tubuh untuk menyerang sel darah merah sendiri. Anemia hemolitik akibat efek samping obat diantaranya adalah paroxysmal nocturnal hemoglobinuria atau PNH, mechanical hemolytic anemia. Faktor resiko anemia hemolitik. Pasien anemia hemolitik akibat genetik memiliki kecacatan gen yang mengatur produksi sel darah merah. Kecacatan gen tersebut dapat diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua. Gen cacat ini bisa berupa membran sel, hemoglobin atau enzim penjaga darah merah yang sehat. Namun, selain dari keturunan, beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko anemia hemolitik adalah 1. Infeksi, 2. Hipersplenisme, 3. Autoimun atau gangguan pada imun. Gejala anemia hemolitik. Gejala anemia pada dasarnya berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Sementara gejala yang sering dirasakan oleh pengidap anemia hemolitik adalah sebagai berikut. 1. Nyeri pada perut bagian atas. Pemecahan sel darah merah dapat meningkatkan kadar bilirubin dan kolesterol sehingga berpotensi membentuk batu di kantung empedu. Kemunculan batu empedu itulah yang membuat perut terasa nyeri. Rasa nyeri pada perut bisa juga dipicu oleh pembesaran limpa. Limpa adalah organ dalam perut yang berfungsi menyaring sel darah merah tua atau rusak. 2. Munculnya penyakit kuning atau kulit dan mata berubah kekuningan. Penyebab penyakit kuning pada pengidap anemia hemolitik dikarenakan kurangnya sel darah merah yang baru, sedangkan sel darah merah tua akan melepaskan hemoglobin dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan kadar hemoglobin dalam darah menjadi lebih tinggi.
Hemoglobin kemudian dipecah menjadi bilirubin yang menyebabkan kekuningan pada kulit dan mata. 3. Nyeri pada kaki atau ulkus kaki. Salah satu jenis anemia hemolitik adalah anemia sel sabit. Anemia sel sabit menyebabkan bentuk abnormal pada sel darah merah. Sel darah merah ini dapat menyumbat pembuluh darah dan aliran darah. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan luka pada kaki dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Pengobatan anemia hemolitik. Pemberian pengobatan anemia hemolitik tergantung dari penyebab, kondisi pasien, tingkat keparahan, dan respon pasien terhadap obat. Beberapa pilihan pengobatan untuk pasien anemia hemolitik adalah 1. Pemberian suplemen asam folat dan suplemen zat besi. 2. Pemberian imunoglobulin intravena atau IVLG. 3. Pemberian obat imunosupresum berfungsi menekan sistem kekebalan tubuh supaya sel darah merah tidak mudah hancur atau mati. 4. Transfusi darah untuk menambah jumlah sel darah merah pada pasien. Nah, cara mencegah anemia hemolitik. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan anemia hemolitik adalah 1. Menghindari obat-obatan yang memicu efek samping anemia hemolitik. 2. Menghindari konsumsi makanan yang belum matang terlebih mentah. 3. Membatasi minuman berkafein. 4. Mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. 5. Memeriksakan kondisi kesehatan secara berkala.